Halo, perkenalkan saya Siswa Darmawan. Saya mahasiswa kelas sore di Universitas Satya Negara Indonesia, Fakultas Teknik, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan audit ya dalam mata kuliah Audit Sistem Informasi. Nah, apa sih perencanaan audit itu? Ya, tujuan dari proses perencanaan adalah untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup audit. Anda perlu menentukan apa yang ingin Anda capai dengan ulasannya. Proses perencanaan ini membutuhkan penelitian yang cermat, pemikiran dan pertimbangan untuk setiap audit. Nah, ada 5 perencanaan audit aktivitasnya ya, yaitu yang pertama, penetapan ruang lingkup dan tujuan audit. Yang kedua, perorganisasian tim audit. Yang ketiga, pemahaman mengenai operasi bisnis klien. Yang keempat, kaji ulang hasil audit sebelumnya. Dan yang kelima, penyiapan program audit. Nah, perencanaan sebelum menjalankan proses audit dengan metodologi audit yaitu audit subjek, audit objektif, audit scope, pre-audit planning, audit procedures and step for data gathering, evaluasi hasil pengajuan dan pemeriksaan, dan terakhir audit report preparation. Nah, laporan audit juga memiliki struktur secara umum yang bersifat tidak baku, yaitu pendahuluan, kesimpulan umum editor, hasil audit, rekomendasi, exit interview. Nah, direferensikan sebagai bagian dari proses perencanaan audit, melepaskan yang pertama ya, melepaskan dari manajer audit. Jika audit termasuk dalam rencana audit, pasti ada beberapa alasan. Manajer audit harus menyampaikan kepada tim audit informasi tersebut yang menyebabkan audit dijadwalkan. Ini mungkin termasuk komentar dari IT manajemen atau kekhawatiran yang diketahui di daerah tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya audit dijadwalkan perlu dicangkup dalam perencanaan audit. Selain itu ya, manajer audit harus dapat memberikan tim audit kontak kunci untuk audit tersebut. Nah, ada lagi survei awal. Survei awal itu yaitu tim audit harus melakukan waktu sebelum setiap audit melakukan survei pendahuluan di wilayah yang akan diaudit untuk memahami apa auditnya akan memerlukan. Hal ini kemungkinan akan mencakup wawancara dengan pelanggan audit untuk memahami fungsi sistem atau proses yang sedang ditinjau, serta review dari setiap yang bersangkutan dokumentasi. Tujuannya adalah untuk mendapatkan latar belakang dan pemahaman dasar area yang akan ditinjau. Hal ini diperlukan untuk melakukan penilaian awal terhadap risiko di daerah. Yang ketiga, permintaan pelanggan. Tim audit seharusnya tanyakan pada pelanggan area apa yang mereka pikir harus ditinjau dan area mana yang menjadi perhatian. Masukan ini harus sesuai dengan hasil penilaian risiko objektif auditor untuk menentukan ruang lingkup audit. Tentu terkadang auditor tidak akan menggunakan masukan pelanggan. Nah, yang keempat, daftar standar. Daftar periksa audit standar untuk area yang sedang diperiksa adalah sering tersedia daftar periksa di bagian buku. Ini dapat menjadi awal yang baik untuk banyak audit. Selain itu, Departemen Audit mungkin memiliki daftar periksa sendiri untuk sistem dan proses standar perusahaan. Nah, yang kelima, penelitian. Akhirnya, internet, buku, dan materi pelatihan harus dirujuk dan digunakan sesuai untuk setiap audit untuk mendapatkan informasi tambahan tentang area tersebut di audit. Nah, yang keenam, penelitian. Penelitian, auditor harus melakukan penilaian terhadap risiko di wilayah yang ditinjau untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang harus dilakukan selama audit. Auditor perlu dipikirkanlah melalui risiko terhadap sistem atau fungsi teknologi yang dimaksud. Hasil dari latihan sebelumnya harus menjadi penentuan lingkup dari audit, termasuk menentukan dan mengkomunikasikan apa yang berada di luar jangkauan dan menyusun daftar langkah yang harus dilakukan untuk mencapai cakupan itu. Yang ketujuh, penjadwalan ya. Elemen penting dari proses perencanaan adalah penjadwalan audit, yaitu menentukan saat audit akan berlangsung.
daripada mendikte kapan audit akan berdasarkan semata-mata pada kenyamanan tim audit, penjadwalan audit harus dilakukan bekerja sama dengan nasabah audit. Nah, yang terakhir nih, memulai rapat. Menjelaskan akhir proses perencanaan, memulai harus dilakukan dengan audit pelanggan sehingga Anda dapat mengkomunikasikan apa yang dimaksud, apa yang masuk dan keluar dari ruang lingkup proyek audit dan juga menerima masukan terakhir mereka. Nah, berikut penjelasan singkat saya mengenai perencanaan audit sistem informasi. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang, mohon maaf. Di sini kita sama-sama belajar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore.